Namo sayang di budaya, namo budaya. Kita jumpa lagi di Mutiara Iman, program Kompas TV. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah Dhamma dalam kehidupan. Kehidupan dalam Dhamma. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita doa bersama. Semoga melalui penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, batin kami menjadi lebih tenang, jernih, dan penuh keyakinan. Semoga pada kesempatan ini kami dapat mendengarkan Dharma dengan hati yang terbuka, memahami dengan kebijaksanaan, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kita sering ya puja bakti. Pada saat puja bakti kita sering membacakan Sangganusati, Dhammanusati, dan Buddhanusati, Dhammanusati, dan Sangganusati. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman nih. Selama ini kita membacakan parita atau melafalkan parita, salah satunya adalah Dhammanusati. Nah, sudah berapa kali kita mengucapkan parita Dhammanusati ini? Saya rasa ratusan bahkan ribuan kali, dari kita kecil mungkin sampai saat ini. Nah, tetapi sudahkah kita benar-benar memahami makna dari apa yang kita ucapkan? Hari ini kita akan belajar arti. Kita bukan melafalkan bahasa Pali, tapi kita belajar arti dari bahasa Pali Dhammanusati yang sering kita ucapkan. Dhamma dapat mengubah kehidupan kita, karena Dhammanusati bukan sekedar doa. Ia adalah latihan untuk mengingatkan kita kembali akan kualitas Dharma, sehingga kita dapat meningkatkan keyakinan kita. Nah, teman-teman, ketika setiap peristiwa datang, itu bukan sekedar pengalaman, melainkan guru yang membimbing kita menuju kebijaksanaan. Dhamma itu kehidupan, dan kehidupan adalah Dharma itu sendiri. Bagaimana mungkin kehidupan sehari-hari adalah Dharma? Saat bahagia, kita belajar tentang ketidakkekalan. Saat kita kehilangan, kita belajar untuk melepaskan. Saat kita menghadapi konflik, kita belajar metta dan kesabaran. Saat kita berhasil mencapai sukses, kita belajar untuk tidak melekat. Bahkan saat kita gagal pun, kita sedang belajar tentang karma, sebab akibat, dan pertumbuhan di dalam batin. Dharma bukan hanya sesuatu yang dipelajari, tetapi Dharma adalah yang perlu kita jalani, perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa Sang Buddha mengajarkan Anusati? Dalam kehidupan modern, pikiran manusia sangatlah mudah dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Kita hanya mengingat masalah. Kita hanya mengingat orang-orang yang menyakiti kita. Kita hanya mengingat kegagalan kita. Tetapi Buddha mengajarkan hal yang berbeda kepada kita. Apa yang sering kita ingat, itulah yang akan membentuk batin kita. Karena itu beliau mengajarkan kita untuk 6 perenungan di dalam Dhammanusati. Nah, teman-teman, kita akan membahas Dhammanusati per kata. Saat kita membacakan Dhammanusati, akan diawali dengan swakato. Swakato adalah Dhamma telah diajarkan dengan sempurna. Mengapa Dharma itu sempurna? Karena Buddha tidak hanya menunjukkan masalah, beliau menunjukkan sebab dari masalah. Beliau menunjukkan kita cara mengatasi masalah, dan beliau juga menunjukkan hasilnya kepada kita. Seperti saat dokter memberikan obat, dia memberitahu sakit kita dan dia juga memberikan kita obat. Dhamma adalah obat, penderitaan adalah penyakit. Saat kita membaca resep dokter,
tetapi kita tidak minum, kita tidak akan sembuh. Begitu pula dengan Dharma. Jika Dharma kita hanya baca, lantas bukunya ditaruh lagi di rak buku, atau kita hanya baca tetapi tidak dipraktekkan, Dharma itu tidak sama dengan pajangan. Tidak kita terapkan dalam kehidupan kita, apakah penderitaan kita akan berakhir? Tidak. Kata kedua dalam Dhammanusati, Santidiko, dapat dibuktikan sekarang. Ajarannya dapat dibuktikan sekarang. Ini sangat luar biasa. Buddha tidak meminta kita untuk langsung percaya, tidak meminta kita tanpa mencoba. Misalnya nih, saat kita marah, cobalah berhenti, tarik nafas, lepaskan amarah. Apa yang akan terjadi? Akan lebih ringan. Nah, di dalam bukti Dhamma tidak ada yang menunggu kehidupan berikutnya, tetapi bisa langsung kita praktekkan. Nah, setelah ini kita akan membahas Dhammanusati dengan bait yang berikutnya. Nah teman-teman, tadi kita membahas Santidiko, dapat dibuktikan sekarang. Nah, contoh dalam kehidupan kita adalah ada orang berkata, saya ingin bahagia. Tetapi jika setiap keinginannya adalah bahagia, tetapi setiap hari iri kepada orang lain, membandingkan hidupnya dengan orang lain, susah melihat orang lain bahagia, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia? Begitu pula kita belajar. Kita harus jika ingin bahagia, kita harus belajar dengan memulai menebarkan cinta kasih. Inilah Dharma yang bisa kita lihat. Bait ketiga adalah Akaliko. Dhamma tidak dibatasi oleh waktu. 2500 tahun yang lalu, orang menderita karena keserakahan. Hari ini juga masih sama. Dulu orang marah, hari ini juga masih dipenuhi dengan kemarahan, walaupun teknologi sudah maju. Bukan batin manusia yang bukan teknologi yang berubah-berubah, tetapi batin manusia. Nah teman-teman, saat teknologi sudah berubah, tetapi batin kita manusia belum berubah. Karena itulah Dharma begitu relevan. 2500 tahun yang lalu dengan sekarang masih kondisi batin manusia masih sama. Kisah singkatnya, ada dua orang yang bekerja. Manusia yang pertama berkata, tidak semua orang itu salah. Pada saat dia kehilangan pekerjaan, yang pertama merasa bahwa ini adalah kondisi yang berubah. Sedangkan orang yang kedua memilih menyalahkan orang lain, sehingga kebencian yang ada terus dipupuk. Masalahnya sama-sama kehilangan pekerjaan. Tetapi orang pertama menerima segala kondisi yang terjadi. Sedangkan orang kedua memilih menyalahkan orang lain. Nah, jika kita mempelajari Dhamma, Dhamma mengubah cara berpikir dan kita melihat kehidupan. Bait yang keempat adalah Ehipasiko, datang dan buktikan. Buddha tidak pernah percaya saja. Buddha tidak pernah berkata percaya saja, tapi beliau berkata datanglah, praktekkan sendiri dan lihat sendiri.
Inilah yang membuat Buddhisme lebih unik. Keyakinan lahir dari pengalaman, bukan karena paksaan. Misalnya, kita mengatakan madu itu manis. Kita bisa bercerita tentang madu yang manis. Tetapi jika kita tidak pernah mencicipi madu yang manis, kita hanya bisa menceritakan secara teori. Kita tidak benar-benar tahu. Demikian juga dengan Dharma. Dharma kita ketahui tapi tidak kita praktekkan, kita tidak tahu. Sebenarnya Dhamma adalah kehidupan. Ceramah hanyalah petunjuk. Prakteklah yang memberi rasa kepada kita. Opanaiko, bait berikutnya, menuntun menuju ke dalam. Hari ini kita sibuk menyalahkan orang lain, tetapi kita lupa melihat ke dalam diri kita sendiri. Padahal akar-akar dari penderitaan itu muncul dari batin kita. Dhamma selalu mengajak kita kembali melihat pikiran, melihat kemarahan, melihat keserakahan, melihat keakuan. Karena perubahan dunia dimulai dari batin. Nah, teman-teman, saya akan memberi contoh tentang kisah Angulimala. Angulimala adalah seorang pembunuh. Dia memotong, membunuh, dan mengambil jari manusia. Untuk menghitung jumlah orang yang dia bunuh, jari manusia itu dikalungkan ke lehernya. Namun ketika beliau berjumpa kepada Buddha, hidupnya berubah. Mengapa? Karena Buddha tidak hanya bisa melihat sisi masa lalunya, tapi beliau juga melihat kemungkinan masa depannya. Dan itulah kekuatan Dharma. Dharma tidak menghakimi. Dharma datang untuk membimbing kita. Nah, dan baik terakhir adalah Pacetang Wedi Tabo Winuhiti. Harus dialami sendiri. Kita bisa meminjam kebahagiaan orang lain? Tentu tidak. Kita tidak bisa meminjam ketenangan dari guru. Kita tidak bisa meminjam kebijaksanaan dari guru. Kita juga tidak bisa mengambil kesempurnaan dari seorang Buddha. Kita harus jalani sendiri, rasakan sendiri, alami sendiri. Guru kita Buddha hanya menunjukkan jalan buat kita. Kitalah sendiri yang memulai langkah itu. Mengapa setelah kita belajar Dharma, kehidupan kita masih dipenuhi kegelisahan? Karena kita sering mengetahui Dhamma, tetapi belum menghidupi Dharma itu sendiri. Mengetahui marah itu buruk, tapi belum mampu untuk tidak marah. Mengetahui melepaskan itu penting, tapi belum bisa melepaskan. Karena pengetahuan belum tentu menjadi kebijaksanaan, tapi kebijaksanaan lahir dari praktek kita sendiri. Nah, kita akan berjumpa lagi setelah yang satu ini. Nah, teman-teman, kita berjumpa lagi. Di sini kita bisa memahami setelah kita mendengarkan arti dari Parita Dhammanusati. Marilah kita bersama-sama membiarkan Dharma mengubah cara kita melihat kehidupan. Dharma dalam kehidupan dan kehidupan kita adalah Dharma. Karena Dharma tidak mengubah kenyataan hidup. Kematian tetap ada,
Masa lalu tidak dapat kita hapus. Kehidupan tetap dipenuhi dengan ketidakpastian. Tapi yang diubah oleh Dharma adalah cara kita memandang, memahami, dan menjalani kenyataan itu. Dharma tidak selalu mengubah keadaan di luar diri kita, tetapi Dharma selalu mampu mengubah batin kita yang menghadapi kenyataan yang ada. Ketika batin berubah, kehidupan pun terasa berbeda. Itulah mengapa Dhamma adalah kehidupan, dan kehidupan adalah tempat terbaik untuk kita berpraktek Dhamma. Nah, mulai hari ini ketika kita mengucapkan Swakato Bhagavata Dhammo Santidiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacetang Wedi Tabo Winuhiti, yang artinya Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Sang Bhagawa, dapat dilihat dan dibuktikan sendiri, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang setiap orang untuk datang dan buktikan sendiri, menuntun batin menuju pembebasan, dan hanya dapat dipahami secara langsung oleh mereka yang bijaksana. Jadi teman-teman, setiap kali kita membacakan parita atau melamarkan parita, terutama Dhammanusati, mari kita renungkan sejenak, resapi sejenak. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah hari ini aku sudah melihat Dhamma? Apakah hari ini saya sudah mempraktekkan Dhamma? Apakah hari ini batinku lebih damai daripada kemarin? Karena ukuran kemajuan dalam Dhamma bukanlah seberapa banyak kita melafalkan, tetapi seberapa besar batin kita berubah menjadi lebih penuh cinta kasih, lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih bebas dari penderitaan. Akhirnya, mari kita mengingat sabda Sang Buddha dalam Dhammapada, dituliskan, Dhamma akan melindungi mereka yang hidup sesuai dengan Dhamma. Mengapa kita sudah lama menjadi umat Buddha, tetapi kita masih dipenuhi kemarahan? Masalahnya bukan karena Dhamma yang tidak bekerja. Masalahnya sering sekali Dhamma berhenti sebagai pengetahuan sebelum menjadi kebiasaan hidup. Semoga kita tidak hanya menjadi pembaca Dharma, kita juga bukan menjadi pendengar Dharma, tetapi kita menjadi pelaku Dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang terkasih, marilah kita bersama-sama merenungkan Dhammanusati, menghayati setiap kata, setiap baitnya. Dhamma adalah kehidupan. Kehidupan adalah Dharma. Kita tidak membawa Dharma ke dalam kehidupan kita, tetapi kehidupan kita itu sendiri adalah Dharma. Semoga teman-teman semua ke depan tidak lagi menjadi pembaca Dharma, pendengar Dharma, tetapi kita adalah pelaku Dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.